Oke, Bella, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan ini Bapak akan memberikan video tutorial bagaimana cara membuat project AR kendaraan. Di mana seperti materi yang sudah Bapak kasihkan kemarin, kita akan membuat mobil, kendaraannya mobil yaitu Audi R8 ya. Di materi yang sudah Bapak kasih kemarin, step by stepnya sudah ada. Sekarang Bapak akan memberikan tutorialnya apa dan bagaimana langkah saudara dari mengerjakan dari mulai awal sampai akhir. Yang pertama kali saudara kerjakan adalah saudara harus membuat database ya. Database-nya melalui developer.fuvuriaengine.com. Dan saudara kalau belum register harus register terlebih dahulu. Setelah register baru saudara login. Tetapi di pertemuan ini Bapak harap saudara semuanya sudah mempunyai akun Vuforia ya. Kemudian saudara login ya. Login menggunakan email dan juga password yang sudah saudara daftarkan melalui Vuforia saudara. Kemudian saudara klik login. Oke, dah. Dengan Vuforia kita harus mendapatkan dua hal. Yang pertama itu license manager untuk Unity Editor dan juga menguploading target. Yang pertama kita lakukan adalah membuat lisensi manager. Ya. Silakan saudara pilih Get Basic. Kita tunggu dulu. Kemudian untuk lisensi name ini boleh saudara bikin apapun. Kalau Bapak di sini bikin saja project Audi R8 underscore IF ya. Ini silakan saudara checklist lalu saudara confirm. Oke, kalau sudah project yang sudah saudara bikin tadi dengan project Audi R8 IF ini akan ada di sini dan dengan berstatusnya aktif. Kemudian saudara klik. Saudara klik sehingga ini adalah license key yang harus saudara copy dan paste nanti ke Unity Editor. Tahap pertama untuk mendapatkan lisensi key sudah selesai. Ini tinggal copy paste saja. Kemudian saudara harus membuat target. Sekarang pilih target manager. Kemudian add database. Kemudian saudara bikin di sini namanya misalkan DB project Audi R8 IF ya. Tipenya device lalu saudara create. DB ini adalah tanda kalau untuk memberitahu kalau ini adalah database, itu saja ya. DB project Audi R8 IF. Kemudian karena ini targetnya masih kosong, saudara harus menambahkan target ke sini. Caranya silakan saudara klik dia sekali. Kemudian saudara pilih add target. Kemudian tipenya Emacs. Kemudian saudara silakan pilih filenya yang mana. Filenya seperti yang sudah Bapak kasihkan sama saudara di file 3D kendaraan. Saudara ambil file JPG-nya. Lalu saudara open. Ya. Untuk kelebarnya silakan saudara klik saja 1 di sini kelebarnya. Kemudian untuk nama dia tidak boleh ada spasi. Kalau mau dikasih spasi, saudara harus kasih underscore. Ya. Underscore. Jadi baru saudara add. Akan ada proses uploading target. Oke. Target kita adalah Audi tapi statusnya masih processing. Kita tunggu dulu sampai gambar kendaraannya muncul di sini. Kita refresh. Oke. Namanya Audi R8 IMAX, ratingnya 4, statusnya aktif. Pastikan status target saudara sudah aktif ya. Kemudian setelah itu saudara klik dia target name, klik dia, pastikan sudah keklik Audi R8-nya, lalu saudara download database. Pada saat mendownload database,
untuk bagian select a development platformnya, silakan saudara pilih Unity Editor. Kemudian saudara lakukan download. Oke, sehingga file database tadi sudah berhasil saudara download. Oke. Kemudian kita beralih ke Unity Editornya. Silakan saudara buka Unity Hub. Kemudian saudara klik New Project. Oke. Kemudian saudara bikin nama projectnya Project Audi R8IF. Oke, untuk penyimpanannya ini boleh terserah saudara. Lalu saudara klik Create Project. Oke, pada saat create project, ini akan memakan waktu yang sangat lama. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita sudah masuk ke halaman awal Unity Editor kita. Langkah pertama saudara adalah saudara harus upload Vuforia package dan juga database tadi, drag and drop ke dalam aset di sini, ya, ke dalam aset di sini. Ingat, untuk Vuforia package-nya boleh saudara gunakan yang kemarin juga atau yang ketika Project Wolf. Ini dia ya. Add Vuforia package 10.14.4. Ini silakan saudara drag and drop dan taruh di dalam Unity Editor di bagian aset. Oke. Sekarang dia akan kita taruh di dalam Unity Editor di bagian aset. Caranya adalah harapkan saudara silakan lakukan dia satu persatu. Sekali untuk Vuforia package, sekali untuk database. Ya, ini saudara drag and drop, taruh di dalam Unity Editor di bagian aset lepas. Oke, ketika ada permintaan untuk import, silakan saudara import. Tunggu. Dan juga pastikan saudara connect dengan internet ya ketika bikin akun Vuforia, download, uploading data, uploading target, dan juga ambil lisensi. Kemudian kalau ada update saja, tidak akan makan banyak kuota saudara dia nantinya. Kita tunggu, ini tergantung spesifikasi laptop kita masing-masing ya. Oke, berarti sudah selesai di-upload atau drag and drop. Cara untuk ngeceknya dia sudah masuk ke dalam Unity Editor atau belum adalah dengan klik Game Object. Ada nggak Vuforia Engine di sini? Kalau ada berarti langkah uploading Vuforia package-nya sudah berhasil. Kemudian sesuai dengan materi yang sudah Bapak kasihkan di sini, satu lagi database yang harus saudara upload. Berarti saudara cari database yang sudah saudara download tadi di Vuforia ini. Kalau Bapak ini tadi namanya DB Project Audi 8, saudara drag and drop lagi ke dalam aset ini. Oke, drag and drop lagi ke dalam aset ini. Drag and drop, taruh di dalam aset lagi. Oke, ada kata import, silakan saudara import. Oke, oke, dia sudah selesai. Untuk notifikasi atau tulisan di bawah ini tidak usah saudara khawatirkan apakah dia error ataupun dia warna kuning merah, biarkan saja ya, jangan terlalu terpaku dengan ini. Kemudian kita lanjutkan, kita harus menambahkan AR kamera dan juga image target di sini. Caranya adalah boleh melalui game object Vuforia Engine AR kamera, atau dengan klik kanan ambil Vuforia Engine, ambil AR kamera. Satu. Kemudian satu lagi saudara harus tambahkan klik kanan Vuforia Engine, lalu saudara tambahkan image target
Jadi ada dua, ada AR kamera, ada image target. Untuk main kamera ini boleh saudara hapus. Cara hapusnya adalah saudara klik sekali ke kiri, klik kanan, saudara delete. Jadi cuma ada 3 hierarki di sini. Oke. Kemudian saudara klik AR kamera. Kemudian pada bagian inspektor, saudara scroll ke bawah. Kemudian saudara buka pada bagian ini, Open Fourier Engine Configuration. Saudara klik. Saudara scroll ke atas. Di sini di bagian App License Key, ini harus saudara copy paste license Fourier saudara. Caranya adalah saudara buka lagi browser saudara. Oke, buka lagi browser saudara. Ambil license manager. Oke, sebentar. Ambil license manager. Kemudian tadi namanya kita bikin project Audi R8IF, saudara klik. Kemudian saudara kopikan dan paste nanti lisensinya di Unity Editor. Untuk copy paste cukup klik kiri sekali, copy to clipboard, lalu buka lagi Unity Editor dan di sini klik kanan, paste. Oke, biarkan saja, tidak perlu saudara klik add license. Oke, berarti itu sudah selesai. Kemudian saudara bisa beralih ke image target, klik image target. Kemudian pada image target untuk tipenya, karena kita berdasarkan database, ini saudara klik di sini from database. Kemudian databasenya apa? DB Audi, Project Audi 8F tadi yang sudah kita upload. Oke. Kemudian boleh saudara scroll di sini, alangkah enak menggunakannya kalau saudara menggunakan mouse, scroll. Ini menandakan database Audi R8 kita sudah masuk ke dalam Unity Editor. Ya. Kemudian setelah database kita kelihatan di sini, sekarang langkah selanjutnya adalah kita harus memasukkan objek 3D yang berformat FBX tadi ke dalam aset. Ya. Caranya supaya dia terlihat lebih rapi, klik aset tadi, klik kanan di sini, lalu sudah ambil create folder. Kita kasih namanya asset 3D. Kemudian saudara double klik. Kemudian file yang sudah Bapak kasih tadi, file yang ada di 3D kendaraan tadi, yang namanya file Audi R8 ini, dia tipenya 3D object. Ini saudara drag and drop dan taruh di dalam aset 3D yang sudah kita bikin tadi. Drag and drop, taruh di dalam sini. Oke. Sudah? Kalau sudah, kemudian langkah kita selanjutnya adalah kita harus drag and drop Audi R8 yang baru saja kita upload tadi atau kita taruh tadi ke dalam image target. Ya. Klik dia, tahan dan taruh dia di dalam image target. Oke. Nanti tampilannya akan sangat-sangat besar sekali. Ya. Untuk mengatasinya adalah saudara harus ubah skalanya. Skala yang mana itu, Pak? Ini skalanya harus saudara ubah langsung di sini. Ya. Ketika upload ini, dia membesar, saudara ubah skala X, Y, Z-nya menjadi 0,08. 0,08. Y-nya 0,08. Z-nya juga 0,08. Sehingga dia menjadi kecil dan berdiri di atas database target kita tadi. Oke. Kemudian kita lanjutkan. Sekarang kita harus menduplikasi dia. Kita harus menduplikasi si Audi R8 ini. Jadi kita bikin dia 2 buah. Caranya adalah saudara klik kanan pada hierarki ini. Pada Audi R8 klik kanan, saudara ambil duplicate. Oke. Kemudian duplicate. Kemudian saudara ubah namanya. Yang pertama ini saudara ubah namanya, klik kanan, ambil rename. Ambil misalkan namanya Car Blue 1. Kemudian yang ini, klik kanan, rename, ambil namanya Car Red 1. Ini ada 2 warna, ada merah dan ada biru. Kemudian, untuk menentukan mana yang biru dan mana yang merah, saudara boleh pisahkan mereka. Caranya adalah klik dulu salah satu,
Kemudian ambil ini untuk move toolnya, kemudian boleh saudara geser dia. Jadi saudara pastikan dia sudah ada 2 mobil di sini. Oke. Kemudian pada bagian aset, klik lagi. Kita harus menambahkan sebuah folder yang namanya material, ya. Sama perlakuannya dengan aset 3D. Sudah klik kanan, ambil folder, sudah kasih namanya material. Oke. Double klik dia material. Di sini sudah klik kanan, ambil cari namanya material. Ya, 1, tambahkan 2 material warna di sini. 2. Ya. 1 ini kita kasih namanya klik kanan. Kita kasih namanya merah. Yang ini kita kasih namanya biru. Oke. Yang biru, untuk membuat dia memang warna biru, memang warna merah adalah sudah klik dia salah satu. Kemudian setelah beralih ke inspektor, pada bagian albedo, saudara klik, dia menjadi warna biru. Berarti di sini boleh saudara acak-acak warnanya, cari warnanya yang memang biru. Oke, cari warnanya yang memang warna biru. Oke, birunya boleh biru apapun. Ya. Kemudian merah juga begitu. Klik di sini, carilah warna merah. Cari warna merah. Cari sampai warnanya memang benar-benar merah. Merahnya boleh merah apapun. Oke, merah gini juga boleh. Oke. Yang jelas nanti ada perubahan warnanya. Ada biru, ada merah pada bagian material. Kemudian langkah selanjutnya adalah saudara harus tarik material ini ke masing-masing target kita atau gambar 3D kita. Biru sudah klik dan tahan, taruh dia di dalam mobil ini. Misalkan salah satu mobil. Merah juga begitu, taruh dia di dalam warna merah. Sebentar, klik dulu, taruh dia di dalam merah. Kita geser dia dulu. Kita geser mobilnya dulu. Ini seharusnya merah ya, merah. Ini biru. Oke, drag and drop, taruh dia di dalam ini. Oke. Nah, jadi ada 2 mobil, merah ada biru. Kemudian saudara atur posisi kedua objek ini, karena kita akan menampilkan perubahan warna mobil. Jadi pastikan mobil ini tidak kelihatan keduanya. Jadi pastikan yang kelihatan hanya 1 mobil, tapi warnanya 2. Caranya adalah kita geser mobil, boleh mobil merahnya, kemudian saudara tumpang tindihkan dan taruh dia sejajar dengan mobil biru. Sejajar dia dengan mobil biru. Sehingga nanti tampilnya ada merah, ada biru sebelah-sebelah. Oke. Kemudian kita lanjutkan. Selesai kita menyatukan kedua objek, langkah berikutnya adalah kita masuk ke program. Terlebih dahulu, sebelum kita masuk ke listing programnya, saudara harus cek dulu bagian edit, bagian di sini sudah preference. Ya. Pada bagian external tool pastikan sudah ada Microsoft Visual Studio 2011 dan saudara checklist. Ya. Kalau tidak ada Microsoft Visual Studio tidak apa-apa. Kalau yang ada cuma Visual Studio Code itu boleh di checklist. Tapi ingat, kalau saudara menggunakan Visual Studio Code, saudara harus menambahkan ekstensinya. Jadi harus download ekstensi tambahan. Tapi kalau saudara menggunakan Microsoft Visual Studio, boleh 2019, boleh 2020, saudara tidak perlu menggunakan ekstensi tambahan. Ya, pastikan dulu saudara sudah menceklis salah satu dari ini. Bapak sarankan gunakan Microsoft Visual Studio, tapi kalau tidak ada, gunakan saja Visual Studio Code dengan ekstensi tambahan. Oke, ini boleh saudara close. Kemudian pada bagian aset saudara klik. Kemudian saudara klik kanan di sini. Kita sudah masuk ke bagian programnya ya. Kemudian saudara create. Saudara ambil di sini C script. Klik dia. Oke. Kita kasih namanya color picker karena kita akan mengubah-ubah warna color picker.
Oke. Kemudian saudara double klik sehingga kita akan diarahkan ke Microsoft Visual Studio. Oke. Proses loadingnya. Oke, kalau tidak keluar dia di bagian sini, kalau tidak keluar dan seterusnya sudah ready, kita tunggu sampai prosesnya selesai. Ya. Kalau dia memang tidak keluar, misalkan sudah klik di bagian Assembly C Sub Editor, di bagian Assembly C Sub-nya, saya klik Asset, silakan sudah klik double klik color picker.js, double klik sehingga akan tampil di sini nantinya untuk kita membuat listing programnya. Oke. Kemudian di sini karena kita menggunakan Unity Engine, kita tambahkan satu perintah program using engine .u command. Jangan lupa, ini harus ditambahkan. Kemudian pada public class color picker kita harus menambahkan atau harus memperkenalkan dua buah atau dua objek ya. Satu namanya public game object, namanya mobil ya, karena kita ada mobil biru. Kemudian public game object mobil merah. Oke, ada dua mobil, ada dua objek, yaitu mobil merah dan mobil biru ya. Kemudian pada bagian void star ini adalah bagian yang akan tampil ketika kita nantinya men-scan target kita, apa yang akan tampil. Di sini kita akan membuat semua objek kita tidak tampil ketika kita berikan ke kamera. Ya, di sini kita bikin mobil biru, set aktif, kita kasih false. Jadi dia tidak akan pernah tampil sebelum kita klik nantinya. Kemudian mobil merah, set aktif, kita falsekan juga. Nantinya kalau saudara mau salah satunya tampil, silakan rubah salah satu menjadi true. Kemudian saudara geser ke bawah, di bawah void update, saudara klik lagi namanya public void muncul merah. Kita perkenalkan lagi namanya public void muncul merah. Ya, di dalam muncul merah ini saya bikin di sini mobil merah, set aktif true karena kita akan munculkan mobil merah. Tetapi ketika menampilkan mobil merah, saudara harus falsekan mobil warna biru. Di sini berarti harus false. Oke. Begitu perlakuan yang sama untuk public void muncul biru. Tinggal saudara copy saja. Kemudian saudara paste di bawahnya. Di sini berarti public void muncul biru. Jadi mobil merahnya false. Assalamualaikum ya akhi. Mobil birunya true. Oke. Pastikan listing program yang sudah bikin itu tidak ada yang error. Dengan catatan di sini ada no issues found. Ya, kemudian boleh sudah debug programnya dan start debugging. Oke, sudah. Nah, oke, kalau sudah tidak ada yang error, pastikan. Sekarang saudara boleh close Visual Studio-nya. Close Visual Studio-nya. You can want to stop debugging? Yes. Oke. 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 Saudara silakan klik sekali color picker-nya.
nanti file yang listing program sudah bikin tadi ada di sini semua, bisa sudah lihat. Oke. Sekarang sentuhan terakhir kita harus menambahkan button. Cara menambahkan button adalah saudara tinggal klik kanan bagian hierarki ini, kemudian saudara ambil UI, ambil namanya button text mesh pro, klik dia. Oke, kalau keluar notif seperti ini, silakan sudah import TMP Essential. Oke, biarkan dulu ada proses. Oke, kalau sudah, silakan saudara close dia. Oke, ini button, ya, ada button karena kita ada nanti dua warna, berarti kita harus memerlukan dua button. Berarti di sini silakan saudara klik kanan, duplicate saja. Di sini kita kasih namanya rename, namanya button biru. Button biru. Di bawahnya kita kasih namanya klik kanan, duplicate, rename button merah. Oke. Kemudian silakan expand dia masing-masingnya. Button biru klik. Kemudian silakan saudara ubah namanya bagian teksnya. Sebentar. Ini terlebih dahulu harus saudara ubah menjadi 2D dulu. Ya, 2D. Kemudian saudara zoom out ya. Zoom out sampai kelihatan button yang sudah saudara bikin tadi. Oke, zoom out sampai kelihatan button yang sudah saudara bikin tadi. Oke, button yang sudah saudara bikin tadi. Klik text, kita kasih namanya button biru. Oke. Warna biru ya. Kita boleh warna biru. Kemudian pada button merah klik text, ini kita kasih merah. Pada saat ini mereka masih bergabung atau masih berdempetan. Sekarang kita boleh untuk memisahkannya. Tinggal geser. Nah, biru juga kita geser. Oke. Kemudian, langkah kita selanjutnya adalah kita harus memasukkan kanvas ini ke dalam image target. Ya. Jadi caranya adalah drag and drop, taruh di dalam image target. Oke, jadi kanvas, card blue, dan juga card red ini dia semuanya di dalam image target. Oke. Kemudian langkah selanjutnya adalah saudara harus membuat yang namanya di sini pada hierarki, klik kanan, klik ke dalam sini, ya, taruh dia di dalam sini. Ya, pastikan ketika menarik color picker ini ada di sini, ada mobil biru, ada mobil merah. Kemudian pada mobil merah, mobil biru ini, saudara harus main drag and drop lagi. Apa yang akan saudara drag and drop? Yang saudara drag and drop ke mobil biru adalah button biru, dan yang saudara drag and drop ke mobil merah adalah button merah. Di sini silakan saudara buka image target. Mobil biru ini di bagian, silakan saudara drag and drop mobil birunya, bukan buttonnya, Bapak tadi salah, mobil birunya taruh di dalam mobil biru. Mobil merahnya taruh di dalam mobil. Oke. Kemudian kita beralih ke buttonnya. Buttonnya, klik di sini, kanvas di sini, ambil button biru, dan kemudian saudara scroll ke bawah. Kemudian pada bagian navigasi, on click list is empty, saudara klik dia tambahnya. Kemudian pada bagian note ini, script ini saudara tarik ke dalam sini, ya. Tarik dia, taruh di dalam sini, ya. Kemudian pada bagian no function, silakan saudara cari color picker. Ya, ini kita buttonnya muncul biru. Perlakuan yang sama untuk button merah, sama. Tambah, scriptnya taruh di sini.
kemudian no functionnya berarti muncul merah. Oke, nah, jadi untuk programnya sudah selesai, bisa saudara cek. Saudara cek lagi ya. Oke, tapi sebelum saudara cek, pastikan dulu AR kamera saudara sudah di posisi yang benar. Caranya, cek dulu AR-nya. Scroll lagi ke dalam, zoom in lagi ke dalam, sampai ke dalam. Oke, sebentar, ya error, biar responding. Dan spesifikasi laptopnya ya. Oke, dari tampilan seperti ini tadi, kita scroll ke dalam sampai kelihatan gambar kameranya. Kemudian saya jadikan lagi dia 3 dimensi. Geser. Oke. Geser. Kemudian sudah ambil image target AR kamera. Image target. Sekarang saudara harus atur si AR kameranya sehingga bisa melihat gambar kita nantinya. Oke. Kameranya bisa melihat gambar mobil kita ini nantinya. Oke. Pastikan dia di posisi yang sudah benar. Seperti ini. Oke. Pastikan gambar nanti saudara lihat nantinya. Oke. Nah, kalau sudah, langkah selanjutnya adalah saudara harus ngecek dia. Ya, cek dulu dan pastikan gambar ini, gambar Audi ini, sudah ada di handphone saudara masing-masing. Sudah ada di handphone saudara masing-masing. Kemudian pada handphone saudara, silakan saudara buka gambarnya. Buka gambarnya, silakan saudara running programnya. Play, buka gambar di handphone saudara. Kemudian saudara arahkan gambarnya. Ya, ketika mengarahkan seperti Mbak bilang tadi, ketika flight start-nya tidak akan ada tampil apapun, tetapi tombol akan langsung tampil. Silakan sudah klik warna merah, tampil mobil warna merah, warna biru. Klik mobil warna biru. Selesai. Silakan sudah cobakan.